Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatur Rahman, NIM 2024-10-10-1057 dari kelas Sistem Basis Data A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan select dan order by. Yang pertama adalah tentang select, di mana di sini saya diminta untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier dan juga daftar semua customer dari tabel customer. Kita langsung ke Postgre-nya saja. Jadi, untuk menampilkan semua data dalam suatu tabel, yaitu semua kolom dan semua barisnya tampil, kita dapat menggunakan fungsi bintang di sini. Jadi, select bintang from tabel yang kita ingin tampilkan. Kita dapat lihat untuk select bintang from supplier, maka akan tampil semua kolom yang ada pada tabel tersebut dan semua baris yang ada pada tabel tersebut. Juga begitu dengan tabel customer akan tampil semuanya, mulai dari kolom sampai dengan barisnya. Selanjutnya adalah tentang select sebagian kolom, di mana untuk select sebagian kolom ini yang akan tampil hanya beberapa kolom yang kita inginkan saja. Soal yang pertama, saya diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok barang dari tabel produk. Kita bisa lihat di sini caranya tidak lagi menggunakan bintang seperti ini, melainkan menuliskan nama kolom yang ingin kita tampilkan. Diminta di sini adalah produk ID, produk name, dan unit price, serta unit in stock dari tabel produk. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, hasilnya hanya akan tampil 4 kolom yang diminta saja, yaitu kolom produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock. Semua barisnya akan tampil. Selanjutnya adalah tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita tuliskan nama kolom yang ingin kita tampilkan, yaitu ada supplier ID, company name, country, dan juga phone dari tabel supplier. Kita tampilkan untuk hasilnya. Nah, di sini akan tampil 4 kolom, yaitu kolom supplier ID, company name, country, dan juga phone-nya sebagai kontak person-nya. Selanjutnya adalah alias. Alias di sini digunakan untuk merubah nama kolom yang kita inginkan. Di sini tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom. Untuk ID produk itu menjadi ID prod. Untuk nama produk itu tetap tidak diubah. Untuk harga jadi harga, serta untuk stok menjadi stok barang. Kita dapat menggunakan as untuk mengaliaskan nama suatu kolom. Misal di sini produk ID akan dialiaskan menjadi ID prod, unit price akan dialiaskan menjadi harga, dan unit in stock akan dialiaskan menjadi stok barang. Untuk hasilnya, nah, yang awalnya nama kolomnya adalah produk ID, di sini yang tampil akan menjadi ID prod, sedangkan untuk produk name dia akan tetap karena kita tidak mengaliaskannya di sini. Untuk unit price menjadi harga dan untuk unit in stock menjadi stok barang. Soal yang selanjutnya adalah tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom, ID supplier sesuai kolom asli, nama perusahaan, nama PRSH, asal negara, asal, dan kontak person menjadi kontak person. Caranya adalah sama dengan soal yang sebelumnya. Kita tampilkan kolom yang ingin kita tampilkan, yaitu supplier ID tanpa diubah namanya. Company name kita aliaskan menjadi nama PRSH. Country kita aliaskan menjadi asal. Dan phone kita aliaskan menjadi kontak person. Kita bisa lihat hasilnya. Untuk supplier ID di sini tetap, company name menjadi nama PRSA, country menjadi asal, dan untuk phone menjadi kontak person. Selanjutnya adalah tentang penggabungan dua kolom, di mana penggabungan dua kolom ini adalah menggabungkan dua kolom yang ada di suatu tabel. Di sini untuk contoh soal yang pertama adalah tuliskan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier sendiri itu terdiri atas address yang digabungkan dengan city dan digabungkan dengan country, dipisahkan dengan koma. Untuk menggabungkan suatu value dalam suatu kolom, kita dapat menggunakan simbol garis dua seperti ini. Di mana untuk alamat di sini diminta address nantinya digabungkan dengan city dan digabungkan dengan country dipisahkan dengan koma. Kita bisa langsung lihat untuk hasilnya. Nah, akan jadi seperti ini. Sebagai contoh di sini supplier ID 1 yaitu Charlotte Chopper
alamatnya sekarang sudah tertulis full, yaitu 49 Gilbert Street, ini merupakan address-nya, London merupakan city-nya, dan UK merupakan country-nya, di mana untuk setiap value-nya dipisahkan dengan koma. Selanjutnya, soalnya adalah tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap dari employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan juga last name yang dipisahkan dengan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Untuk nama lengkap itu title digabungkan dengan first name, digabungkan dengan last name, dan dipisahkan dengan spasi. Sedangkan untuk alamat lengkap itu address digabungkan dengan city, digabungkan dengan country, dan dipisahkan dengan tanda koma. Kita dapat lihat untuk hasilnya. Nah, ini merupakan hasil dari query tersebut, di mana untuk nama lengkap itu sudah berisi title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Untuk sebagai contoh adalah yang pertama di sini. Sales representative itu merupakan title, first name-nya adalah Nancy, dan last name-nya adalah Dafolio. Sedangkan untuk alamat lengkapnya, address-nya itu adalah ini, dan city-nya itu adalah Seattle, dan juga country-nya itu adalah USA, dipisahkan dengan koma. Selanjutnya adalah kolom bertipe tanggal, di mana kolom bertipe tanggal di sini kita diminta untuk memodifikasi contoh dari query yang sudah diberikan. Soal yang pertama, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam bentuk angka, hari dalam bentuk angka, tahun dalam bentuk angka 4 digit. Untuk mengubahnya menjadi bulan angka, hari angka, dan tahun angka 4 digit ini, kita bisa menggunakan query berikut ini, di mana semuanya sama, hanya saja untuk menampilkan bulan menjadi angka, kita bisa mengubah mon menjadi mm, mengubah hari menjadi angka, kita bisa menggunakan dd, dan untuk menampilkan 4 digit dari tahun, kita bisa menggunakan YYY di sini. Kita run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini tanggal lahir dan sekarang dari Nancy Dafolio itu sudah berubah menjadi 12, sebagai bulannya, yaitu bulan Desember, tanggal 08, dan 1948 di sini merupakan tahunnya. Sudah tampil 4 digit, tidak 2 digit lagi. Itu yang kedua, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari nama, tahun, angka 2 digit. Untuk mengubahnya, kita bisa dengan mengubah jadi DD di sini, kita ubah menjadi day. Dan untuk tahun, karena dimintanya hanya 2 digit, kita bisa menyertakan 2 digit Y saja, tidak 4 digit seperti yang di atas ini. Kita bisa lihat untuk hasilnya. Hasilnya sekarang, harinya itu sudah berubah menjadi nama, yaitu Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, Friday, dan lain sebagainya. Dan untuk tahunnya akan tampil 2 digit terakhir dari tahun tersebut. Oke, baik, yang selanjutnya adalah tentang selisih tanggal. Kita langsung saja ke contoh soalnya untuk mempersingkat waktu. Di sini saya diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, dan usia pada saat masuk perusahaan. Yang pertama-tama diminta untuk menampilkan employee ID dari karyawan, birth date sebagai hari lahirnya, dan hire date tanggal masuk ke perusahaan. Sedangkan untuk usia saat masuk perusahaan, kita bisa menggunakan fungsi age di sini. Nanti fungsi age di sini, di dalamnya kita beri kolom hire date dan juga birth date. Nantinya hire date di sini akan dikurangi oleh birth date di sini. Kita langsung run saja untuk hasilnya. Nah, di sini akan tampil 4 kolom, yaitu employee ID, birth date, hire date, dan juga usia. Di mana untuk usia di sini merupakan kombinasi dari hire date dan birth date. Jadi, employee dengan nomor ID 1 itu mulai bekerja di perusahaan tersebut di usia 43 tahun, 4 bulan, 24 hari. Untuk soal yang selanjutnya, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Dapat menggunakan query seperti ini, yaitu yang pertama kita select employee ID, hire date, dan juga di sini date now, ini adalah tanggal sekarang. Dan untuk usianya, usia dia sudah bekerja berapa tahun, kita bisa menggunakan age seperti yang di atas, dengan isinya adalah now dikurangi dengan hire date nanti. Kita dapat lihat untuk hasilnya akan menjadi seperti ini.
Sebagai contoh, di sini employee dengan ID 1, dia sudah berusia 29 tahun, 5 hari, dan seterusnya. Dengan kata lain, dia sudah bekerja selama itu di perusahaan itu. Yang selanjutnya adalah tentang perhitungan antar kolom pada suatu baris. Itu yang soal yang pertama adalah tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai dari quantity dikalikan unit price dari tabel order details. Pertama, kita tampilkan order ID, quantity, unit price, dan harga dari value quantity dikalikan dengan value unit price dari tabel order details. Kita bisa lihat untuk hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana akan tampil 4 kolom, yaitu kolom order ID, quantity, unit price, dan juga harga baru, di mana harga baru di sini merupakan hasil kali dari quantity dan unit price. Selanjutnya adalah tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Sama halnya seperti soal sebelumnya, kita select terlebih dahulu kolom-kolom yang ingin ditampilkan, yaitu ada product ID, unit price, dan juga unit on order. Dan untuk mendapatkan nilai dari barang yang sedang dipesan ini, kita bisa mengalihkan antara unit price dan unit on order-nya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini akan tampil 4 kolom, yaitu product ID, unit price, unit on order, dan juga nilai dari barang tersebut. Nah, di sini sebagai contoh adalah produk ID 2 itu unit price-nya 19 dan yang memesan itu ada 40. Jadi untuk nilai barangnya itu adalah hasil kali dari keduanya, yaitu 760. Selanjutnya adalah tentang order by, di mana order by ini merupakan fungsi untuk mengurutkan data sesuai dengan yang kita inginkan, mulai data yang terkecil menggunakan ascending atau data yang terbesar menggunakan descending. Yang pertama adalah tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Pertama, kita tampilkan produk name-nya dulu dan unit on order dari tabel produk. Lalu, untuk mengurutkannya, kita bisa mengurutkan berdasarkan yang diminta, yaitu unit on order ascending. Ascending di sini menandakan bahwa dia akan diurutkan dari value yang terkecil. Dia akan berurutan berdasarkan unit on order-nya yang paling kecil, yaitu 0 sampai dengan 100 yang paling besar. Yang kedua, soal yang selanjutnya adalah tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee berturut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Kita select terlebih dahulu kolom yang ingin kita tampilkan, yaitu ada last name, first name, dan juga lama bekerja yang dapat kita hitung menggunakan age seperti soal-soal sebelumnya dari tabel employee, dan diurutkan berdasarkan huruf depan dari last name yang paling besar, yaitu diurutkan dari Z ke A. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang terbesar di sini adalah Suyama, yaitu S, sampai yang terkecil, yaitu Basanan, yaitu B di sini. Selanjutnya adalah tentang sorting 2 kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Dapat kita lihat yang diminta itu adalah product name dan unit price untuk ditampilkan, serta harga yang sudah diberi diskon 25%. Untuk menghitungnya, kita bisa mengurangi unit price dengan unit price dikalikan 25%. Untuk mengurutkannya, dia meminta untuk diurutkan dengan nama produk dan harga real paling mahal. Di sini produk name dan harga unit yang paling mahal, yaitu descending. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, hasilnya di sini hanya akan berurutan dengan produk name-nya saja, yaitu A sampai dengan Z di sini. Sedangkan untuk unit price-nya di sini akan mengikuti kolom sebelahnya, yaitu product name. Mengapa demikian? Karena di order by ini akan ada prioritas, di mana prioritas utama dalam pengurutannya itu adalah kolom yang disebutkan terlebih dahulu. Karena di sini yang disebutkan terlebih dahulu adalah product name, maka dia akan diurutkan berdasarkan product name-nya. Sedangkan untuk unit price-nya akan mengikuti kolomnya. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang select dan order by ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.